Sate Kuku Darmakan, Dharma Kuku Patikan, salam pramuka. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Hari ini masih pagi, masih semangat pagi ya. Ketemu lagi kita di Opini, obrolan pramuka Purbalingga terkini. Setelah beberapa hari ini kita istirahat karena banyak sekali kegiatan. Di kesempatan kali ini saya tidak sendiri teman-teman, luar biasa, kesempatan yang sangat langka bagi saya. Bagi teman-teman semuanya, hari ini sudah kehadiran ya, kami di Opini ini sudah kehadiran satu sosok yang luar biasa bagi kami. Beliau rekan, kemudian kakak, dan juga mentor kami secara pribadi juga kita semuanya. Jauh-jauh kita datangkan dari Semarang. Kalau aslinya nanti beliau akan cerita sendiri. Siapa lagi kalau bukan andalan humas dan informatika Kuartir daerah Jawa Tengah, bagian komunikasi strategis, yaitu Kak Ardo. Selamat pagi Kak Ardo. Pagi ya Kak Ardo, sehat Kak? Sehat, ini pagi banget. Iya, hari ini teman-teman spesial ya. Terima kasih Kak Ardo ini sudah mampir ke podcast Opini di Purbalingga. Kita akan bahas langsung saja nih Kak ya. Kita sehat sudah. Nah, kalau masih di Klaten ya Kak ya, rumah ya. Rumah ada di Klaten. Terus selain di Klaten, anak istri di Jogja. oh ada di Jogja ya. Iya teman-teman, beliau selain menjadi andalan humas di pada Jawa Tengah, juga menjabat sebagai, kita konfirmasi ya Kak, wakil Pinsaka Milenial Kota Jateng. Betul ya? Betul. Nah, ini Kak, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin kita diskusikan sih hari ini. Jangan berat-berat loh ini. Enggak loh, kita ngobrol santai saja. Nah, ini Kak Ardo, mengutip data dari Kuartir Nasional tahun 2013, jumlah pramuka kurang lebih 17,2 juta lah, kurang lebihnya. Sedangkan di WOSEM sendiri ada kurang lebih 21 juta sekian ya Kak. Nah, ditargetkan tahun 2023 Kuartir Nasional memiliki anggota 25 juta Kak, kurang lebih. Nah, yang menarik adalah bagaimana Kak nanti Kuartir daerah Jawa Tengah ya menyiapkan big data ini Kak. Terus sedikit. Nah. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih Kak Anjar dan teman-teman yang menyaksikan Opini. Opini, obrolan pramuka Purbalingga terkini. Pagi-pagi diculik untuk diajak ngobrol, tapi udah disiapin kopi, aman. Kuartir daerah Jawa Tengah sangat concern Kak Anjar. Jadi mungkin bisa dilihat dari apa yang sedang sekarang berjalan. Kuartir daerah Jawa Tengah concern akan data sebenarnya. Jadi pendataan anggota pramuka itu menjadi kunci dari sebuah organisasi saat ini di era yang katanya 4.0 itu adalah sebuah kunci dari sebuah organisasi untuk menunjukkan eksistensinya sebenarnya. Jadi kalau kita belum mendigitalkan data yang masih biasanya kertas bertumpuk-tumpuk itu, itu kelihatannya pengakuan akan kevaliditasan data atau anggota itu kelihatannya kurang. Nah, dari situ kita di Kuartir daerah Jawa Tengah berjibaku dengan teman-teman bidang Orhum untuk bersinergi dengan Humas dan Informatika membuat pendataan yang biasanya dilakukan oleh Orhum. Biasanya kan Orhum mendata berapa jumlah anggota pramuka di masing-masing kuartir cabang. Nah, dengan digitalisasi data ini di pool atau dikumpulkan di aplikasi yang bernama SIK, Sistem Informasi Kepramukaan. Di awal sebenarnya kita juga studi banding. Waktu itu kita ke Warda Jawa Timur untuk menyiapkan program SIK ini. Iya, kita karena di Jawa Tengah, di Indonesia yang sudah berjalan hingga gugus depan itu di Jawa Timur. Kita melihat ke sana, kita ngangsu kawruh istilahnya, kita melihat dan kita berdiskusi dan kita
ditunjukkan dashboardnya seperti apa dan sebagainya. Dan kelihatannya kita belajar banyak dari sana dan kita kemudian kembangkan di Jawa Tengah. Di perhelatannya, pengaplikasiannya. Jadi waktu itu ketika sudah mulai bisa di input, kan intinya sebenarnya kan input dari kuartir cabang untuk mendata anggotanya dimasukkan ke dalam sistem. Di sistem itu nanti teman-teman di kuartir cabang bisa memasukkan data yang existing. Jadi dengan SIK ini harapannya kedaulatan data. Nah ini ngomongnya udah berat ini sebenarnya. Kedaulatan data dari anggota pramuka ini benar-benar dimiliki oleh kuartir. Sehingga memiliki data potensi tepat ya Kak. Jadi ketika ada decision support system yang bagus tentang berapa sih jumlah anggota, satu jumlah anggota, kemudian golongannya apa saja. Biasanya itu Kak. Ya kan? Kalau waktu lomba kuartir Kak, itu selalu Kak ditanyakan data potensi. Saat kita mengumpulkan kertas, saya ingat sekali itu kertas kecil sering kita harus dikirim itu padahal jumlah pantarannya contoh tiap periodik bisa berganti itu. Dan juga kan sebenarnya kan kita juga pengen mengejar pendataan Pramuka Garuda yang menjadi program kerja dari ketua kuartir daerah kita, Kak Atiko, yang menargetkan hingga akhir nanti masa bakti kepengurusan kuartir daerah Jawa Tengah yang dipimpin oleh Kak Atiko itu bisa mencapai berapa kan? 50.000 Pramuka Garuda se-Jawa Tengah. Dari semua golongan. Nah, dengan dorongan itu juga sebenarnya SIK ini harapannya bisa nanti memunculkan data-data yang sudah dihimpun oleh kakak-kakak di kuartir cabang untuk pendataan Pramuka Garuda. Gitu sih sebenarnya. Oke. Memang apresiasi ya teman-teman dari kami dari teman kuartir cabang juga tidak sebuah terobosan yang menarik kan sebenarnya. Tapi kan tetap harus ada upaya ya Kak Do ya. Ini harus ada upaya yang mungkin entah itu dari internal kuartir daerah atau juga dari kami di kuartir cabang. Nah, menurut kalau dari kuartir daerah sendiri Kak, ini untuk upaya apa sih yang selama ini mungkin sudah dilakukan? Inilah kami dari teman-teman di kuartir cabang semakin melek digital ini Kak. Atau juga boleh mengatakan SDM-nya semakin melek teknologi itu Kak. Betul. Jadi dari awal sebelum pandemi, kuartir daerah Jawa Tengah sudah memfasilitasi website. Jadi harapannya sebenarnya sih biar setiap kuartir cabang dan dewan kerja cabang itu memiliki sebuah portal yang official. Dari situ sebenarnya sudah ada pelatihan, dimulai pelatihan tentang apa itu aset digital, tentang pengelolaan salah satunya website, sampai ke email, ya kan sebenarnya. Nah harapannya itu bisa dikelola mandiri oleh teman-teman di kuartir cabang. Itu yang pertama. Dari mulai website itu kemudian kita bergerak ke kemarin sudah kita lakukan juga pelatihan SIK. Dua tahap ya. Dua tahap. Kita bagi dua tahap yang berapa binul ya kemarin? Dari tiga binul ya. Tiga binul. Tiga binul. Nah di situ sebenarnya kita juga menyampaikan tentang kesadaran pentingnya data ini. Yang mungkin ini Kak ya, kan setiap korcap kan biasanya juga sudah existing punya sistem. Nah itu kita juga nggak bakal mengganti, intinya gitu. Tapi intinya adalah bagaimana kita mengkolaborasikan, kolaborasi dan integrasi data. Jadi yang sudah existing kita nggak bakal ngerusuhi istilahnya kalau bahasa Jawa. Monggo kalau masih mau dipakai, akan tetapi boleh dong datanya diintegrasikan ke SIK. Dan itu sudah berjalan saat ini pun ya sudah masuk. Ada berapa Kak? Sampai hari ini ya? Ada berapa ribu? Sampai detik ini ya kita berusaha refresh. Dari 35 kuarcap itu kan ada 573 kuaran. Gugus depan yang masuk sudah terdaftar itu di SIK ada 13.992 dan anggota yang sudah terinput di SIK ada 1.945.
1.900 baru, itu masih sedikit. baru, ya. Targetnya sih harusnya lebih dari 1 juta untuk anggota. Ya ini apa ya, tantangan sebenarnya. Betul. Tantangan yang pertama tantangan, yang kedua ini juga pembelajaran, yang ketiga harus yang mempermudah. Karena kalau sebuah sistem dibuat itu membuat kita lebih susah, itu berarti sistemnya gagal. Tetapi dalam sebuah implementasi sebuah sistem di awal itu pasti ribet, betul kan? Dan pasti harus ada komunikasi yang bagus. Makanya dari Humas dan Informatika Polda Jawa Tengah yang sekarang digawangi oleh Kak Rina yang kebetulan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, kita dampingi nih. Mungkin Kak Anjar dan teman-teman di kuartir cabang, adakah pertanyaan yang tidak dijawab dalam 1 kali 24 jam di grup? Kalau saya testimoni ya Kak. Kalau saya testimoni ya dijawab. Ya mungkin kalau sudah terlalu larut mungkin sudah istirahat. Tapi saya mengakui lah. Konsultasi jawab, dijawab itu keren sih bagi saya itu sendiri kan. Itu sih jadi goalsnya. Kadang ini loh, kita sebenarnya juga pengen memfasilitasi kuartir cabang yang mungkin keadaan anggarannya tidak sesuai dengan tidak sama dengan kuartir cabang yang lain. Jadi mungkin mereka terkendala untuk menggunakan sebuah sistem atau tidak punya sistem. Kemudian untuk cetak kartu anggota itu kan masih kewenangan dari kuartir cabang. Maka di sistem ini pun juga kita include-kan dengan cetak. Tapi karena sistem ini yang membuat kuartir daerah, maka yang tanda tangan masih Rakorda. Jadi kita pun juga kemarin sudah mengulik dan membahas yang tanda tangan bisa nggak sih? Loh, nggak bisa kalau kita di sistem ini pertanggungjawaban kita kepada Rakorda seperti itu. Terus berikutnya ada usulan lagi nih, nah ini yang masih sedang panas. Ada fitur di situ kegiatan. Waktu kita berkunjung ke teman-teman di Kuarda Jawa Timur, memang setiap gugus depan, Kuaran itu melaporkan kegiatan di dashboard. Dari tingkat bawah berarti. Setiap kegiatan itu dilaporkan melalui program, melalui aplikasinya yang di Kuarda daerah Jawa Timur. Nah, cuman kita mungkin masih waktu itu baru ngawang ya. Dan di Kuarda Jawa Tengah kita lebih detailin lagi. Harapannya sih sebenarnya nanti setiap anggota pramuka yang sudah ada di SIK ini mereka punya dashboard sendiri. Jadi pergerakan dari mulai siaga, penggalang, penegak, pandega hingga nanti pembina, kemudian mereka sudah KMD apa belum, mereka sudah ikut pelatihan apa saja, kegiatan apa saja, itu ada recordnya di tiap-tiap itu. Nah kemudian kalau fitur kegiatan itu adalah setiap kuartir, baik itu kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir ranting, atau mungkin nanti sampai gugus depan, itu mereka bisa create kegiatan di sini. Karena apa? Waktu itu kita berpikir selama pandemi teman-teman pramuka yang ada di Jawa Tengah membuat kegiatan itu menggunakan formulir online. Google Form. Dan itu menggunakan Google Form. Nah, karena kita sudah terliterasi dengan baik akan perlindungan data pribadi, nah, kita kemudian membuat sebuah fitur di SIK itu kegiatan, ya kan? Sehingga teman-teman bisa membuat kegiatan dan teman-teman bisa mendaftar pesertanya siapa saja yang sudah masuk dalam SIK. Jadi benar-benar ke record, misalnya si A anggota siaga itu akan ikut kegiatan kuaran mana, misalnya di kuaran itu ada kegiatan, nanti ada recordnya. Kemudian kalau misalnya dia utusan dari kuartir ranting, ada event dari kuartir cabang, dia akan mendaftar di situ, didaftarkan oleh kuaran karena dia utusan dari kuaran, dia akan mendaftar di situ dan itu akan ada recordnya dia ikut kegiatan apa. Demikian juga kegiatan daerah yang saat ini sedang ramai sekali. Berarti gini ya, mungkin apakah program itu nantinya bisa contoh nih, kalau selama ini yang sudah jalankan berarti kan adalah mewadai teman-teman yang mengikuti kegiatan tingkat Kuarda. Ya, betul ya Kak ya. Kalau kami juga melakukan pendaftaran, apakah ada kemungkinan nanti ketika ini kalau tadi Kak bilang bahwa nanti bisa terekod nih dari teman-teman mungkin ikut kegiatan dari tingkat bawah, ataukah mungkin nanti ada berpotensi semua kegiatan anak-anak
terrekod di SIK Kuarda Jateng. Jadi semua kegiatan pramuka Jawa Tengah. Nah, itu jadi kita ngomongnya enak. Itu terrekod di sini di SIK. Ini sekarang kita lagi pengembangan di tahap yang tingkat Kuarda dulu untuk kegiatan. Nanti kita akan berkembang ketika sudah selesai tahap atau versi berikutnya. Nah, kuartir cabang akan bisa create user kuartir ranting. Kuartir ranting bisa create user gugus depan. Demikian juga kegiatan. Kegiatan kuartir cabang bisa create kegiatan yang pesertanya pasti lingkupnya ya kuartir cabang. Masa itu Kak, jadi ada sebuah ruang integrasi sendiri-sendiri. Jadi ya nanti ya dari SIK itu bisa termonitor. Yes. Teman-teman ikut kegiatan cabang apa saja seperti itu ya Kak. Nah, jadi memang bahkan mungkin kuartir cabang sendiri pun bisa ya Kak. Contoh membuat sebuah program yang nantinya bisa terintegrasi ya Kak. Masuk ke SIK dari teman-teman Jawa Tengah. Nah, jadi Kak kan juga bercerita tentang yang selama ini kegiatan di musim pandemi ya Kak dan sebagainya. Salah satunya program yang diluncurkan yang saya memberikan hormat setinggi-tinggi kepada teman-teman pada datang bahwa memunculkan satu program yang namanya Anugerah Kehumasan Bandung Citra Lokaya. Ini kan nanti akan hubungannya sama SIK nih Kak. Nama dulu sama pas akan nyambung ke sana Kak sama SIK. Nah, sebuah terobosan yang bagi saya sangat keren dimulai tahun kemarin ya waktu sedang marah-marah PPKM dan sebagainya sehingga teman-teman pramuka sangat kesulitan untuk melakukan kegiatan. Nah, ini Kak, sampai hari ini kalau nggak salah baru ada 14 kuarcap yang berpartisipasi ya Kak. Kalau nggak salah kita bisa dikoreksi ketika salah. Nah, apakah ini Kak? Kenapa kok mungkin baru 14 kuarcap? Apakah mungkin ini SIK ini mungkin sedikit bahasanya menghambat teman-teman atau mungkin mereka merasa butuh effort yang lebih atau bagaimana kita Kak? Ada ya terkait. Sebelum Pandu Citra Loka pun sebenarnya ini sudah berjalan di perkemahan wirakarya daerah. Jadi perkemahan wirakarya daerah yang kemarin di Rembang, yang hari ini penutupan di Kota Semarang, ya kan? Besok di Kalongan, Kota Pekalongan, itu sudah menggunakan SIK. Jadi nggak hanya Pandu Citra Loka aja, seperti itu. Dan ini bahkan ke depan ini sudah termonitor di sini. Ada Eagle Scout Award yang sudah ditulis pelaksanaan kegiatannya 26 Agustus. Ya. Benar nggak sih? 26 Agustus kayaknya ya. 28 Juni sampai 26 Agustus. Karena ada keterangannya. Ini belum ada yang daftar. Tapi kalian sudah teknikal meeting kemarin. Sudah. Nah, maksud saya berarti sistem ini tidak sulit. Yang pertama. Yang kedua, ini bisa berjalan. Yang ketiga, kalau kemarin kendala yang saya monitor dari mulai Pandu Citra Loka kuis Kak. Karena kami juga mengalami Kak itu Kak. Yang pertama, kemarin adik-adik siaga dan penggalang kemarin, mereka memasukkan NTA yang kan kebetulan login di kuis itu pakai kode NTA, nomor NTA atau KTA dan tanggal lahir. Nah, kemarin kendalanya ada yang memasukkan sesuai dengan KTA yang dicetak. Jadi kalau dicetak itu biasanya ada titiknya, ada stripnya. Nah, itu kemarin dimasukin. Harusnya kan cuma masukin angka saja. Itu satu. Terus kemudian kemarin ternyata ada beberapa ditemuin tanggal lahir yang diinput di SIK itu ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dengan yang tanggal lahir dengan tanggal lahir ya aslinya. Jadi mungkin ada typo pas waktu input untuk operatornya. Jadi akhirnya ya harus komunikasi. Ini kok nggak bisa, tetap nggak bisa. Ini sudah dicoba nggak bisa. Dicek lagi tanggal lahirnya bener ini nggak? Nah itu salah. Nah, akhirnya kemarin ya udah pakai ini dulu tanggal lahirnya. Seperti itu. Jadi kalau yang terakhir mungkin di Duta Humas kita belum ngerti ya. Sebenarnya kita juga sambil ngetes sih teman-teman. Kelihatannya kan di tahun kemarin itu Duta Humas Pandu Citra Loka kita open. Jadi tidak melalui tidak melalui utusan dari kuartir cabang. Nah, tentu tahun ini kan atas masukan dari kakak, gimana kalau Pandu Citra Loka tahun ini semua kegiatannya utusan dari kuartir cabang. Nah, ini sebenarnya kita juga ngetes teman-teman kesiapannya seperti apa. Terus kesediaan juga atau mungkin talent atau adik-adik yang akan diikutkan kegiatan mewakili kuartir cabang itu
ada apa enggak gitu. Nah itu sebenarnya itu sih kan. Jadi bukan SIK-nya yang mempersulit gitu. Justru sebenarnya nanti akan kakak-kakak yang mengikuti ini ketika akhir tahun itu akan berterima kasih kepada SIK. Ya sebenarnya kalau ada ya, kalau saya melihat sih ya, sebenarnya program ini saya secara pribadi atau teman-teman di Purbalingga pun mengatakan bahwa untuk jangka panjangnya ini sangat membantu, sangat membantu. Selain dengan adanya nanti big data dari teman-teman Wardah, dari kami pun lebih mudah Kak, lebih mudah untuk memonitor sebenarnya ada berapa orang pramuka penggalang di cabang, siaganya berapa, penegak dan sebagainya. Itu memang tapi karena kemungkinan ini baru pertama ya, tadi Kak mengatakan ini kan pertama, jadi banyak sekali penyesuaian. Seperti kami pun ketika ada persyaratan inputting harus ini itu sebagainya, ya karena mau merubah mindset, merubah kebiasaan. Mungkin cukup susah ya Kak. Sama juga di keluarga Kak. Jadi sebelum ada SIK, sebenarnya SIK itu sudah diobrolin itu sudah lama. Sangat lama ya. Sangat lama banget. Tapi kan terkendala PPKM dan sebagainya. Dan kegiatan harus berjalan tuh. Makanya di awal-awal kegiatan keluarga kemarin di pas waktu PPKM kan kita tetap menggunakan form sendiri kan. Jadi bukan kita mau menisbikan itu datanya di ini bangga, cuman kesininya kok gimana kalau kita integrasikan saja semuanya. Jadi mau bikin kegiatan ya udah pakai SIK, tinggal create kegiatan, tulis namanya, ke syarat dan jumlah juknisnya dilampirkan di situ, daftar juga di situ. Jadi satu dashboard bisa memberikan output yang cukup luas buat teman-teman di kuartir, khususnya staff. Iya, yang jelas sih untuk itu Kak, kalau data potensi lah ya Kak, kalau untuk teman-teman kami di bukan hanya kami sebenarnya, teman-teman di semua tingkatan kuartir pun membutuhkan data potensi itu, yang mana nantinya ini bisa mungkin contoh gini Kak, berarti kedepannya nanti bisa contoh yang hari ini penggalang nih, next time apakah ketika dia merubah atau berubah golongan otomatis berubah golongan, atau mungkin kita kedepannya Kak mungkin ada jadi bagaimana Kak? Iya, saya paham, itu sudah dibahas dari awal. Jadi ini benar-benar single data itu dalam artian kenapa kok kita memasukkan NIK di situ. Harapannya ada satu primary key, kalau dalam istilahnya teman-teman programming itu, kalau database itu ada primary key, jadi kunci yang utama buat cantolan setiap record data itu. Ini NIK-nya satu. Tapi kalau NTH, ketika kita pindah gugus depan, pasti akan berubah. Betul. NTH-nya. Nah makanya dengan NIK ini harapannya record dari ketika dia siaga, penggalang, penegak, pandega, bahkan sampai nanti dia jadi dewasa, pembina, pelatih, ikutan apa dan sebagainya, itu ada. Jadi single datanya itu di situ. Jadi tapi kita tidak terintegrasi dengan Dukcapil ya. Kita cuma menggunakan NIK-nya itu sebagai primary key saja. Dan kan kalau begitu kita lahir, kemudian ceprot masuk ke KK kan kita udah punya NIK. Seperti itu. Ya itu kan mungkin untuk mungkin banyak teman-teman ya Mas selama ini kenapa kok harus memasukkan NIK sebagainya ya Kak. Padahal kan juga di luaran sana kan sudah banyak ya Kak. Mungkin barangkali ada kekhawatiran dari teman-teman. Berarti teman-teman pada bisa memastikan ya Kak, dalam artian NIK ini hanya untuk kebutuhan program SIK dan aman ya Kak ya. Betul. Nah makanya kan kita sama Saka Milenial kan juga aware masalah data ya, keamanan data. Bahkan mungkin kalau belum dimasukin ya, ada ketika kita mau login nanti kan kita lengkapi di situ ada kayak kebijakan privasi gitu kan. Nah, setiap data yang dikelola dalam sebuah organisasi itu harus ada namanya DPO. Bukan daftar pencarian orang ya. Tapi adalah data protection officer. Jadi orang yang dipercaya atau mungkin orang yang mungkin dipercaya atau bertanggung jawab akan program itu, keamanan data yang ada di situ. Nah, itu akan kita munculkan nanti ada di footer biasanya di bawah gitu, kita akan tulis itu bahwasanya data yang di-collect di sini dan sebagainya dan dikelola itu adalah akan dijaga oleh oleh tim lah sebenarnya, tapi ada satu
kontak itu yang kita akan cantumkan. Dan jelas pihak yang bisa dipertanggungjawabkan. Betul, biasanya nama saya sih. Karena lain bukan lah ya. Iya, jelaskan. Jadi teman-teman kan ini aman lah ya. Untuk teman-teman yang di Kuatir Cabang ataupun di depan teman-teman dari Kuatir Cabang sudah bisa memastikan bahwa data teman-teman Laboratorium NIK juga sudah aman ya. Dan juga SIK ini mungkin butuh penyesuaian sebenarnya. Mungkin untuk awal-awal ya saya dan teman-teman harus mau tadi Kak Adon bilang harus mau rajin input, rajin sabar dan sebagainya. Karena recording datanya memang dari kami juga Purbalingga memang sudah ada sekitar di atas 150-an ya untuk kegiatan bantu secara lokal. Saya mengakui memang sih mungkin 1-2 bisa susah, tapi setelah mencapai ratusan it's okay kok. Teman-teman saya bisa memastikan datanya pramuka SDA berapa dan sebagainya, seperti itu Kak. Nah, tadi kan untuk tadi kita sudah tentang SIK, sudah Pandu Citra Loka dan bisa memastikan bahwa Pandu Citra Loka itu gampang sebenarnya, cuma karena baru awal, jadi kita butuh effort perjuangan yang lebih seperti saya dan teman-teman di Purbalingga. Ya, sama-sama sih sebenarnya. Jadi di Kuarda pun juga kayak gitu. Di Kuarda juga kita antar bidang. Untuk bisa duduk bareng itu sangat susah. Dengan SIK ini harapannya kita sudah kemarin koordinasi dengan bidang-bidang yang lain. Setiap kegiatan, yuk kita input bareng-bareng di SIK. Jadi kayak yang sekarang ini berjalan BWD kan, teman-teman DKD, Bina Muda sudah dimasukkan ke sini. Kemudian ESA juga dimasukkan. Pandu Citra Loka dari mulai kuis, iklan layanan masyarakat, film pendek, video pembelajaran kepramukaan, podcast, pengolahan website dan media sosial sudah masuk semua sih. Jadi next datanya LT4 ya kelihatannya. LT4 juga bakal masuk ke sini. Bahkan mungkin Jambore Nasional. Jambore Nasional belum masuk. Iya, belum masuk. Yang ini kontingen Jateng. Betul. Ini rencananya juga akan dimasukkan ke dalam SIK. Jadi bisa jadi ini adalah pintu ya Kak. Ya. Etika itu adalah nanti kedepannya mungkin untuk teman-teman pramuka di Jawa Tengah nggak perlu ngisi pendaftaran, tapi cukup yang penting manfaat pertama teman-teman daftar lewat SIK adalah jadi satu pintu ya Kak ya. Sebenarnya dibalik dulu, kita kembali ke basic dulu. SIK ini kan sebenarnya kalau di Kuarcap itu kan kewenangannya adalah di Kuarcap untuk mencetak kartu. Betul. KTA ya. Kan. Jadi sebenarnya cuma itu aja. Cuma kan kepentingan di Kuarda itu adalah untuk pendataan pramuka Jawa Tengah gitu. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi kalau kita mau punya KTA ya kita kan pasti ke Kuarcap. Betul. Nah, itu dulu sebenarnya. Tapi kan selama ini kan mungkin pendataannya kan tiap Kuarcap beda-beda. Ada yang bagus, ada yang kurang, ada yang sangat kurang kayak gitu. Ini mau kita seragamkan semuanya. Gitu. Sama dengan website nih. Pikiran kita di Kuarda waktu itu, oke, ada yang punya website bagus, ya kan? Ada yang nggak punya website. Kan sebagai Kuarda kan kita juga harus gimana caranya dampingi, membina, dan membuat lebih bagus lagi kan waktu itu. Ya, sehingga memang itu sudah katakan bahwa nanti teman-teman nggak perlu harus seperti dulu kan harus ngisi biodata, kirim ke sana. Nah ini cukup dengan. Bahkan kalau ngelihat di desain KTA yang ada di SIK kan ada dua macam tuh, ada yang menggunakan foto, ada yang tidak. Tapi semuanya dua-duanya ada rekodnya. Gitu sih. Mungkin next time bisa kartu ini bisa untuk keperluan. Itu masih terserah masing-masing Kuarcap ya. Sekreatifnya Kuarcap untuk bisa memanfaatkan itu. Yang jelas mungkin juga ada potensi bahwa karena ini semakin digitalisasi semakin kuat ya Kak. Jadi mungkin ke depan juga tidak perlu adanya karya cetak mungkin ya Kak, mungkin cukup dengan e-KTA. Nah, seperti eKTP, eKTA. Oke Kak, jadi intinya harapan besar dari teman-teman Kuatir daerah terkait SIK ini apa Kak? Yang pertama pasti pendataan pramuka itu bisa dengan pendataan secara bersama-sama di seluruh Kuarda cabang dan seluruh pramuka Jawa Tengah khususnya itu bisa membuat pramuka Jawa Tengah itu lebih bagus lagi dan lebih baik lagi dalam hal kedaulatan data. Yang pertama. Jadi oke lah masih pakai pihak kedua atau pihak ketiga, monggo. Tapi Kuartir itu wajib punya akses untuk bisa memanfaatkan data yang dimiliki oleh atau Kuartir daerah. Seperti itu. Terus yang kedua, dengan SIK ini harapannya
bisa memfasilitasi kakak-kakak bidang apapun untuk berkegiatan, dan ini sudah dikelola oleh Partai daerah dan bisa digunakan semuanya nanti ke depan ya. Ini masih bertahap dulu, kita bentuk kegiatan daerah dulu ya. Terus yang terakhir ya harapannya kita bersinergi bersama untuk menuju kedaulatan data anggota pramuka di Jawa Tengah yang nantinya akan kita manfaatkan bersama-sama untuk pramuka Jawa Tengah juga, dari, oleh, dan untuk Jawa Tengah, pramuka Jawa Tengah. Gitu kan. Itu siap Kak Ado. Sebenarnya keren sih kalau kita mau membahas tentang big data, membahas tentang SIK ini memang butuh waktu yang sebenarnya panjang kan. Karena tapi apa daya Kak Ado, ini kita harus banyak juga dari Kak Ado dan teman-teman semuanya untuk kita diskusi terkait SIK. Mungkin cukup sampai sini dulu ya Kak. Siap, next time supaya kita bikin part-part Kak, supaya nanti teman-teman banyak yang penasaran. Ini ketika teman-teman butuh penjelasan teknis, kita bikin konten lagi dengan Kak Ado. Nah, ini kalau bahasa film bersambung dulu Kak. Nanti next time tunggu saja edisi kita diskusi dengan Kak Ado lagi. Kita akan bongkar lebih dalam lagi tentang terobosan dari teman-teman pramuka di Partai Daerah Jawa Tengah untuk kemajuan pramuka di Jawa Tengah yang kita cintai. Terima kasih Kak Ado atas waktunya, kesempatannya sudah hadir di Purbalingga di opini ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang menyaksikan channel YouTube ini. Terima kasih. Saya selalu Kak Ado. Untuk kita semuanya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Next time kita akan kembali lagi di opini, obrolan pramuka Purbalingga terkini. Terima kasih. Saat aku udah makan dan mengkopatikan. Salam pramuka. Salam.